Oke, karena F-nya dalam X dan Y, maka di sini Ibu singkat ya. Jadi do F do X dikalikan dengan do X do R. Seperti ini. Nah, do F do X berarti turunan dari sini kan? Kita cari do F do X-nya berapa? Turunkan terhadap X. Berarti fokus ke X-nya saja ya. Turunan dari X kuadrat berapa? 2X ya. Kemudian kita cari turunan terhadap Y. Do F do Y-nya berapa? Halo, do F do Y-nya berapa? 2Y. Ya, 2Y. Kita udah dapat ini. Oke, tapi ini belum selesai ya. Ini jangan lupa ditambahkan dengan do F do Y, kemudian dikali dengan do Y do R. Oke, ini udah ada. Dari sini kita cari dulu. Turunkan terhadap R. Dari X, berarti do X do R. Do X do R fokusnya ke R. Turunan dari 2R berapa? Yang sin tetanya dianggap sebagai koefisien. Turun dari 2R, ini berarti 2, R-nya kan 1 turunannya ya. Nah, kali sin teta. Gini. Berarti 2 sin teta lah ya. Oke, ini jadi 2 kali sin teta. Kemudian kalau do X do teta berapa? Kita langsung cari sekalian. Do X do teta berapa? Turunkan terhadap teta. Turunan dari sin teta apa? Minus cos Teta. Berarti 2R cos teta. Cos. Ya. Dari sini juga sama. Kita cari do Y do R. Do Y do R berapa? Do Y do R berapa? Turunkan terhadap R berarti 2 kali 1 kali cos teta. Kemudian do Y do tetanya berapa? Turunkan terhadap teta. Turunan dari cos apa? Turunan terhadap cos? Turunan cosnya apa? Min sin. Berarti min 2R sin teta. Nah, udah dapat semua, maka Anda tinggal masukkan ke sini. Do F do X-nya tadi adalah 2X. Do X do R-nya mana tadi? 2 sin teta. Kemudian do F do Y-nya. Mana do F do Y-nya? 2Y. Kemudian do Y do R-nya adalah 2 kalikan dengan cos teta. Gitu ya. Kita sederhanakan, tapi hati-hati masih ada X dan Y, kita harus substitusikan. Ini Ibu sederhanakan dulu ya. Jadi 4X sin teta, kemudian ditambah dengan 4Y cos teta. Nah, di sini X-nya kita ubah dengan 2R sin teta, dikalikan lagi dengan sin teta. Yang Y-nya kita ubah juga dengan 2R cos teta, dikalikan dengan cos teta. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa dapatkan dari sini 8R sin kuadrat teta. Yang sebelah kanan 8R cos kuadrat teta. Nah, selanjutnya sudah pernah di matematika dasar, ingat kembali, di sini kan 8R-nya bisa keluar. 8R-nya kita keluarkan, oke, dengan sifat distributif nantinya tersisa sin kuadrat teta dengan cos kuadrat teta. Nah, di materi trigonometri. Sin kuadrat teta tambah cos kuadrat teta berapa nilainya? Sin kuadrat teta tambah cos kuadrat teta berapa? Ada yang masih ingat? Berapa? Sin kuadrat teta plus cos kuadrat teta, halo? Ya, ini berapa? Dari sifat... 1. Ya, 1. 8R kali 1. Maka hasilnya adalah 8R. Jadi yang tadi terbukti bahwa do Fx Y-nya per do R itu adalah 8R. Nah, untuk yang bagian B-nya dengan cara yang serupa, oke, silakan Anda coba sendiri. Turunannya udah ada semua, tinggal masukkan ke rumusnya saja. Seperti itu ya. Bisa? Insya Allah bisa ya. Oke. Bisa ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang bagian berikutnya adalah untuk turunan implisit. Ya, turunan implisit. Nah, di sini untuk turunan implisit, oke, kita lihat dulu ya.
Misalkan suatu fungsi Z dalam variabel X dan Y, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk huruf kapital F, X, Y, Z. Turunan parsial Z terhadap X maupun Y dari suatu fungsi implisit dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu bisa dengan metode langsung ataupun metode yang tidak langsung. Oke, bagaimana dengan metode langsung? Nah, untuk metode langsung itu ada dua cara. Oke, metode langsung. Yang pertama misalkan gini. Oke, kalau udah yang download filenya silakan download. Oke, Ibu ada di sini ternyata ya. Nah, jadi yang pertama untuk yang terhadap Y atau terhadap X terlebih dahulu ya, aturannya gini. Nah, terbaca? Turunan parsial terhadap X. Oke, yang pertama, turunkan terhadap X terlebih dahulu secara implisit dengan cara diturunkan langsung, kemudian setelah itu turunkan juga terhadap Z. Jadi dua kali ya turunannya ya. Terhadap X dulu, setelah terhadap X turunkan terhadap Z. Tetapi hati-hati karena turunan implisit ketika diturunkan terhadap Z, maka hasilnya harus dikalikan dengan do Z, do X. Nah, begitu juga ketika diturunkan parsial terhadap Y. Turunkan dulu terhadap Y, kemudian yang Z-nya turunkan terhadap Z. Tetapi setelah itu kalikan dengan do Z, do Y. Oke, itu ya aturannya untuk metode yang langsung. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama dengan menggunakan metode langsung, juga dengan metode tak langsung. Oke, kita coba di sebelah kanan. Ya, di sini kita akan menentukan turunan secara implisit dari fungsi X, Y, Z itu sama dengan cos X, Z. Konsentrasi ya. Yang pertama dengan metode langsung. Metode langsung ya. Ibu hanya akan jelaskan terlebih dahulu yang turunan terhadap X-nya. Ya. Kita akan mencari turunan terhadap X atau do Z, do X. Ini nanti Anda silakan coba sendiri untuk menentukan turunannya terhadap Y. Kita coba ya. Oke, nah di sini dengan metode langsung caranya tadi Anda turunkan dulu terhadap X, berarti fokusnya ke X ya. Hati-hati kita anggap sebagai perkalian antara X dan Z. X, Y, Z, kalau diturunkan terhadap X, berarti kan Anda fokusnya ke X di sini ya. Turunan X-nya berarti 1. Yang Y, Z sebagai koefisien. Oke, kemudian ditambah, turunkan terhadap Z. Ketika diturunkan terhadap Z, Anda fokusnya ke Z-nya saja. Yang X, Y itu sebagai koefisien. Yang Z-nya turunannya adalah 1. Tadi ingat, ketika diturunkan terhadap Z, jangan lupa dikalikan dengan do Z, do X. Seperti ini. Nah, ini untuk turunan yang sebelah kiri. Nah, sekarang bagaimana dengan turunan yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan, turunkan dulu terhadap X, maka ketika diturunkan terhadap X di sini, lihat XZ. XZ turunannya apa? Terhadap X berarti X-nya 1, Z-nya jadi koefisien. Turunan dari cos-nya sendiri itu adalah min sin. Berarti min sin X, XZ. Gitu ya. Nah, ini baru diturunkan terhadap X. Sekarang tambahkan dengan turunan terhadap Z. Sudutnya dulu. Turunan terhadap Z berarti X-nya sebagai koefisien, turunan Z-nya adalah 1. Turunan dari cos-nya sendiri tadi adalah min sin. Berarti min sin XZ, karena diturunkan terhadap Z, jangan lupa dikalikan dengan do Z, do X. Seperti ini. Lalu kita coba sederhanakan. Yang ini jadi XZ ditambah XY dikali do Z, do X. Kemudian yang ini jadi min Z sin XZ, gitu ya. Dikurangi dengan X sin XZ dikali do Z, do X. Yang mau kita cari adalah do Z, do X. Berarti yang sesama do Z, do X kita satukan di ruas kiri ya. Berarti XY dikali do Z, do X.
Yang sebelah kanan pindah ke kiri jadi plus X sin XZ dikalikan dengan do Z do X. Nilainya sama dengan yang YZ pindah kanan jadi min YZ. Ini tetap berarti min Z sin XZ. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang kita keluarkan do Z do X-nya. Do Z do X-nya keluarkan berarti XY ditambah X sin XZ gitu ya, dikalikan dengan do Z do X. Yang kanan berarti tetap min YZ min Z sin XZ. Jelas ya? Nanti semuanya tinggal kita bagi. Maka diperoleh bahwa do Z do X-nya, oke, do Z do X di sini nilainya sama dengan yang kanan bagi dengan kiri. Min YZ min Z sin XZ semuanya dibagi dengan XY ditambah X sin XZ. Nah, seperti ini. Ini dengan metode langsung. Nanti Anda silakan coba yang do Z, do Y. Nah, lalu bagaimana dengan metode tak langsung? Kalau metode tak langsung, gunakan rumus yang tadi. Ya, kalau metode tak langsung, oke Ibu jelaskan sebelah kanan ya. Yang bagian kedua, metode tak langsung. Oke, untuk metode tak langsung di sini, maka tahapan pertama, Anda harus ubah dulu fungsinya ke dalam fungsi X, Y, Z. Berarti yang ruas kanan pindahkan ke kiri. Lihat rumus ini. Ya, asalnya kita punya ini. Oke, asalnya kita punya ini. Oke, yang ini kita coba pindahkan untuk yang ruas kanannya ke ruas kiri ya. Berarti asalnya X, Y, Z itu sama dengan cos X, Z. Oke, kita cari fungsinya dulu. Berarti ini kita dapatkan bahwa F-nya, F, X, Y, Z, itu adalah yang kanan pindahkan. X, Y, Z dikurangi dengan cos X, Z. Ya, fungsinya ini. Nah, tadi ingat rumusnya apa? Yang dicari adalah turunan dari, yang dicari apa? Turunan dari Z terhadap X. Ya, yang dicari adalah turunan Z terhadap X. Oke, berarti kalau yang dicarinya adalah do Z, do X, berdasarkan metode tak langsung, rumusnya adalah min dari, oke lihat yang tadi ya. Oke, do F, do X per do F, do Z. Jadi yang pertama turunkan yang F yang tadi, berarti do F, do X dibagi dengan do F, do Z. Oke, ini rumusnya. Oke, berarti dari sini kita perlu do F, do X, dan do F, do Z. Yang pertama kita cari do F, do X-nya dulu. Turunkan terhadap X, berarti fokus ke X-nya saja. Turunan X-nya adalah 1, dikalikan dengan YZ. Nah, yang sebelah kanan, turunkan dari sudutnya dulu. Turunan dari XZ-nya berapa? Terhadap X berarti Z. Turunan dari cos-nya adalah min sin XZ. Gitu ya. Berarti hasilnya kalau disederhanakan ini sama aja dengan YZ ditambah dengan Z sin XZ. Itu adalah do F, do X-nya. Lalu kita cari do F, do Z. Yang pertama, yang selanjutnya cari do F, do Z. Ya, do F, do Z berarti fokus ke Z. Ya, fokusnya ke Z-nya. Turunan dari Z-nya kan 1. Berarti yang depannya XY kali 1. Dikurangi. Turunan dari XZ berarti X. Oke, turunan dari sin-nya, dari cos-nya adalah min sin. Berarti ini min sin X, XZ. Maka yang sebelah kanan Anda tinggal sederhanakan jadi X sin XZ seperti ini. Maka tinggal substitusikan ya. Ini hasilnya sama dengan yang do F, do X berarti yang atas YZ, tapi dikali minus semuanya ditambah
Z sin XZ. Kemudian semuanya kita bagi dengan XY ditambah X sin XZ. Yang atas kalikan satu persatu ke dalam, berarti min YZ, min Z sin XZ. Nanti semuanya itu kita bagi dengan yang di bawah, sama ya. Oke, semuanya kita bagi dengan XY ditambah X sin XZ. Seperti ini. Coba Anda lihat hasilnya sama dengan yang tadi? Hasilnya sama. Ya, jadi bisa dengan menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung. Nah, untuk yang metode tak langsung sebetulnya lebih mudah, tetapi Anda harus hafal dengan rumusnya. Nah, ini rumusnya apabila diturunkan terhadap X. Yang diturunkan terhadap Z, Anda bisa lihat di file yang Ibu sudah upload di web ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini?